Kenapa sih kok di Kota Pati ini ada fenomena kalau sasrahan atau membuat hantaran itu luar biasa heboh. Sampai kemarin itu sempat viral di Lambe Turah juga. Oh, Seluruh ya. Indonesia bahkan. Gimana? Menurut panjenengan bagaimana itu? Dari segi positif kita anggap aja Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Sobat TH, kota kita Pati tercinta ini terkenal dengan hal-hal yang luar biasa. Salah satu yang luar biasa yang terkenal adalah di Kota Pati ketika ada seseorang laki-laki kemudian mempersunting seorang wanita atau perempuan, itu biasanya hantarannya luar biasa. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai sapi, kursi, kulkas, macam-macam pokoknya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai hantaran yang ada di kota kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu seorang kepala sekolah. Iya, beliau juga membuat atau mempunyai usaha di bidang hantaran. Siapa beliau? Yuk kita kenalan saja dengan beliau. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani nggih. Iya. Nuwun sewu Bu Rani sinten lengkapnya? Bu Rani Rani Puji Lestari. Puji Lestari, biasa dipanggil Bu Rani. Langsung saja Bu. Gimana tadi melihat fenomena yang ada di kota kita ini? Kenapa sih kok di Kota Pati ini ada fenomena kalau sasrahan atau membuat hantaran itu luar biasa heboh. Sampai kemarin itu sempat viral di Lambe Turah juga. Oh, Seluruh ya. Indonesia bahkan. Gimana? Menurut panjenengan bagaimana itu? Kalau itu kalau menurut pandangan saya, kita kan bisa memandang dari berbagai sisi kan ya. Bisa dari sisi positif dan negatif gitu. Kalau kita lebih baik memandangnya dari sisi positif aja Positifnya gitu. saja. Gitu. Dari segi positif kita anggap aja itu sebagai ungkapan seseorang untuk apa ya? Menunjukkan Menunjukkan ini rasa cintanya ya, rasa cintanya kepada orang yang dicintai kan tentunya seperti itu. Begitupun dengan keluarganya juga gitu. Dan itu bisa menjadi inspirasi juga sih untuk kita. Iya betul. Soalnya inspirasi. Apa? Masalahnya kadang kalau kita sudah mencintai seseorang, kita kan ingin mempersembahkan yang terbaik kan ya. Dan mempersembahkan yang terbaik itu bisa jadi kepengen yang unik gitu kan, unik yang belum pernah ada. Oh, iya, unik belum pernah ada, ya. Yang terbaik pokoknya. Ya, yang beda dari yang lain beda tentunya. Daripada yang lain. Akhirnya menciptakan hal-hal seperti itu. Ya. Itu ya dari sisi positifnya. Ya, tapi tadi jenengan juga menyampaikan ada sisi negatifnya. Kira-kira apa sisi negatifnya? Ya namanya orang namanya pasti orang, punya, betul. punya kurang dan lebihnya. Bisa saja sebagai pamer gitu. Oh iya, bisa dianggap itu sebagai sebuah mungkin pamer begitu ya. Iya, betul ya. Betul. Tapi kalau menurut saya selama itu dia mampu kemudian ini, tentunya betul. Ikhlas ya. Kalau untuk orang yang kita cintai, kenapa tidak gitu loh. Betul. Ingat, tapi mampu dan ikhlas. Bukan kita biasa saja, tapi memampu-mampukan. Nah, itu yang bahaya. Oh, yang bahaya. Akhirnya jual ini, jual itu, betul. Pinjam sana, pinjam sini. Ya. Wah, ya betul ya. Betul. Tapi itu menjadi sebuah kebudayaan akhirnya. Bahkan di Kota Pati itu memang terkenal. Wah, kalau tidak seperti itu, nanti dianggap aneh. Ya. Meskipun misalkan malah batuk. Misalkan di daerah saya itu rata-rata orang-orang itu memang banyak yang seperti itu. Setelah saya lihat ternyata itu memang dia
X TKI dari Korea, dari Jepang, dari pokoknya yang negara-negara Asia Timur. Akhirnya pulang dia punya pundi-pundi yang cukup, akhirnya melamar pasangannya menggunakan hal seperti itu. Akhirnya sampai viral. Lah ini tetangga-tetangganya yang mohon maaf mungkin tidak dari sana, yang biasa-biasa saja, ingin ikut-ikut. Wah, ya ngeden kalau bahasa kitanya. Akhirnya memaksakan, wah si A saja begini, maksud saya tidak begitu. Wah begitu akhirnya. Lebih baik itu semampunya tapi yang terbaik saja. Gitu loh. Semampunya tapi yang terbaik. Apalagi memang untuk calon pasangan kita ya. Memang sejatinya agama meminta kalau memberikan mas kawin atau sesuatu itu harus berharga. Tapi juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Betul ya? Oke, Bu Rani sendiri. Bu Rani ini adalah seorang pengusaha juga. Tadi saya sampaikan seorang kepala sekolah, seorang pendidik dan punya usaha. Usaha membuat apa, Bu? Buat mahar di antaranya. Buat mahar di antaranya. Berarti kalau Sobat TH mau membuat hantaran bisa langsung ke Bu Rani ini. Ya bisa, bisa sekali. Tempatnya di mana ini kalau boleh tahu ini? Di Desa Tambahharjo Runting. Di Desa Tambahharjo Runting. Sobat TH yang alumni Tunas Harapan silahkan ke Runting saja, langsung ke Bu Rani atau Mbak lebih Rani. Dekat, kan? Lebih dekat. Khusus untuk alumni SMK Tunas Harapan Pati dapat diskon. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Hantaran yang dibuat biasanya apa saja, Bu Rani? Kita ada 2 sistem sih. Ada 2 sistem. Ya. Ada yang jual lepas ya. Jadi klien kita beli seperangkatnya gitu udah selesai gitu. Terus ada yang sistemnya rental gitu. Lepas sama rental. Bisa dijelaskan tuh yang lepas itu bagaimana, rental? Kok saya baru tahu rental itu gimana? Biasanya orang yang belum pernah mengetahui ini, dia mikirnya gini pasti. Lah wong dinggo apa iki seserahan kok nyewa, lek kok ndak balekno kan gitu kan ya. Betul. Rata-rata mereka yang belum tahu seperti itu. Tapi karena itu sudah ngetren ya, sudah jadi trending untuk zaman sekarang. Dan itu bisa menjadi pilihan karena kalau dibandingkan antara beli lepas dan rental itu malah jauh lebih terjangkau yang rental gitu. Bisa dijelaskan satu-satu dulu. Yang lepas itu maksudnya sistemnya bagaimana? Maksudnya kita membuat kejenengan, kemudian dibeli begitu. Kalau yang atau bagaimana, Pripun? Penjelasannya. Jadi gini, kalau misalnya beli lepas kan, kita bahannya juga beda. Bahannya biasanya boxnya itu dari Mika gitu. Tapi ya sesuai dengan request dari klien gitu. Misalnya mau akrilik juga boleh, tapi kan harganya jauh lebih mahal gitu kalau misalnya beli gitu. Dan biasanya untuk yang bahan-bahan akrilik atau terarium itu biasanya sewa karena lebih murah, lebih terjangkau gitu. Sewa. Berarti kalau sewa itu berarti setelah barang diantarkan berarti diambil lagi. Gini, misalnya si klien itu menghantarkan barang-barangnya, misal kayak mukena ya kan, terus tas, sepatu, terus kain make up atau apa gitu, diantar ke kita, terus kita buatkan sama boxnya yang berbentuk itu akrilik itu, dan aksesorisnya yang tentunya juga cakep-cakep gitu kan, gitu ya. Terus sesudah itu kita diambil sama klien itu. Terus setelah mereka melakukan proses pernikahan atau resepsi gitu kan, memang kita sudah kesepakatan ada ambilnya kapan, pengembaliannya kapan, kita udah ada kesepakatan gitu. Nanti di rumahnya klien gitu, kalau sudah selesai barang-barang dari mereka sendiri, itu mereka ambil gitu. Diambil mukenanya aja, diambil tasnya aja gitu kan. Box beserta aksesorisnya kembali ke kita gitu. Ya berarti yang mengembalikan juga mereka, bukan kita yang ngambil ya? Ya tergantung juga. Misalnya kayak
kayak nggak bisa nganter gitu kan, bisa kita ambil gitu. Ya betul, pertanyaannya namanya di seserahan kan diberikan, masa diambil lagi? Ya pastinya banyak orang yang seperti itu ya. Tapi memang itu sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Sudah biasa sekarang. Bahkan itu lebih bagus dan lebih terjangkau daripada yang kita lepas. Karena kalau misalnya kita buat yang seperti yang kita buat rental itu kan, kalau dibeli itu mahal sekali. Gitu. Karena bahannya juga lebih bagus ya. Betul. Oh iya. Lah misalkan kalau mereka mau membeli yang di barang-barang itu nggak masalah berarti? Nggak masalah, iya. Malah jenengan juga oke tergantung saja. Ini request sama klien kayak gimana gitu. Kita bisa melayani. Iya. Misalkan mereka mau benda yang ini nih, jenengan bisa menyediakan semuanya. Misalkan saya mau melamar gini, saya pengen handuknya dibentuk yang bentuk panda, bentuk beruang atau bentuk apa-apa, atau saat ini sudah tidak ternyata bagaimana? Tergantung dari request kalau saya. Oh gitu. Cuma kita kan sudah punya gambaran kan, mungkin kita punya fotonya gitu kan. Oh ini bentuknya seperti ini. Atau mungkin klien itu punya impian sendiri gitu. Punya impian, oh saya nanti mau kayak gini seperti artis siapa, mungkin seperti itu ya. Dia terinspirasi gitu. Terus kita kira-kira kita bisa mengusahakan bahannya ada gitu. Kita bisa gitu. Berarti selama kita bisa nggak masalah, kita konsultasikan terus konsultasi dulu. Kalau boleh tahu ada sesuatu yang mungkin requestan dari klien itu yang mungkin unik-unik atau aneh, adakah seperti itu? Ada tidak ya? Ya setiap orang kan beda-beda ya. Pasti ada lah. Oh iya. Benda atau hal terunik apa yang pernah panjenengan buat untuk klien itu? Hiasan seperti apa yang kepengen yang unik mungkin? Yang pernah saya buat waktu itu selimut. Ya dibentuk apa ya, panda gitu. Selimut dibentuk panda. Besar gitu. Besar sekali. Kita taruh di keranjang. Keranjangnya seberapa itu dibentuk panda? Besar berarti ya keranjangnya. Besar. Wah, berarti misalkan kalau di Pati kan juga ada yang bawa lemari, sepeda motor, jenengan juga menghias itu juga? Kalau itu menghiasnya paling cuma ditempelin pita atau apa gitu. Iya, tempeli pita. Masa mau diwadahi apa gitu? Kan nggak bisa ya. Iya, karena memang apalagi ini bulan-bulan ramai ini kelihatannya. Biasanya rame-ramenya itu sebelum puasa. Sebelum puasa. Monggo diminum dulu enggak apa-apa. Monggo ini bisa, ini bisa. Ini Tara, produk dari anak-anak SPW kita. Oh, gitu. Kita ada program wirausaha dan ini salah satu produknya. Monggo diminum enggak apa-apa. Mantap ini Bu. Coba ya. Ya monggo. Monggo. Wah, bagaimana? Enak. Maknyus. Iya, kita kembali ke tadi. Rame-ramenya ketika apa biasanya dengan? Biasanya itu sebelum puasa itu kadang rame. Terus setelah lebaran itu loh. Sawalan itu kan orang nikah kan banyak ya. Pasti banyak ya. Kenapa seperti itu ya? Ya nggak tahu. Mungkin itu hari baik mungkin menurut mereka ya. Wetonnya baik gitu. Ya kalau memang di depan kita kan masih banyak yang percaya tentang weton dan sebagainya ya. Kalau mungkin anak-anak generasi zaman sekarang kan mungkin mereka tidak percaya tentang weton. Tapi orang tua, nenek, simbahnya mereka kan masih, sehingga tetap melestarikan budaya weton itu. Dan salah satu mungkin weton terbaik itu atau hari baik itu ketika Syawal. Ya. Monggo. Bagaimana? Kok bisa rame itu? Ketika rame jenengan bagaimana? Atau kewalahan atau tidak? Ketika menerima pesanan itu sempat kewalahan atau tidak? Biasanya kalau memang kewalahan dalam boxnya, kita kan punya beberapa set ya. Tapi kalau misalnya kok dumpiok gitu kan, saya juga punya partner yang berkecimpung di hantaran juga gitu. Kadang kita join bareng gitu. Berarti joinnya sama temennya juga ya? Tapi maksudnya teman orang lain bukan satu rumah ya? Enggak. Oh, berarti memang bukan karyawan ya? Memang bukan. Karena memang banyak pesanan kemudian dibagi-bagi. Ya.
Wah, berarti di Pati ada komunitasnya kah, Bu? Begitu? Ada komunitas untuk seperti itu atau ada perkumpulannya misalnya kita harus ada standar begini? Enggak sih. Oh, enggak ada. Cuma ya itu tadi ada teman gitu. Ada teman yang sama profesinya sama seperti itu. Jadi kan belajarnya dari mana itu, Bu? Menghias seperti itu kalau boleh tahu. Kalau belajar khusus sih enggak ya. Maksudnya ikut kursus atau apa itu belum pernah kalau hantaran. Ya paling cuma itu browsing gitu. Terus kita lihat kalau pas nikahan, seserahnya kayak gimana sih gitu. Kita bisa untuk inspirasi. Bisa gitu. untuk inspirasi ya, betul. Range harga kalau boleh tahu. Range harga dengan mulai dari ini pekerjaannya sekian, setiap mengerjakan range harganya berapa panjangan patokannya? Boleh tahu nggak? Atau masih dirahasiakan ini? Boleh. Oh boleh. Boleh. Kalau standar ya, kalau standar itu biasanya satuannya satu box gitu. Hitungannya per itu box ya. Satu boxnya bisa mencapai 55.000. Oh, satu box 55. Itu yang rental. Yang rental 55.000 per box. Itu yang standar. Kalau misalnya orangnya pengen boxnya yang misalnya yang sekarang kan banyak sekali ya sudah inspirasi dari luar gitu. Ada yang satu boxnya itu harganya mahal sekali juga ada. Jadi tergantung boxnya itu. Kalau saya di sini yang saya bicarakan itu yang standar gitu kan. Itu per boxnya itu 55.000. Tapi kalau dia ngambilnya paket, biasanya kan ada paket 5, paket 7, paket 9 gitu kan. Itu masing-masing bisa sampai 50.000. Oh, masing-masing. Maksudnya paket 5, paket 7, paket 9 itu maksudnya perbedaannya apa? Boleh dijelaskan? Mungkin sobatnya juga yang nanti mau pesan juga bisa. Iya. Kan ada hantaran dari klien itu yang saya mintanya 5 box aja gitu. Berarti dia paket 5 gitu. Paket 5. Kalau biasanya yang pestanya besar kan, itu biasanya ada yang paket 13 juga ada. Berarti itu paket itu bergantung dari boxnya, jumlah boxnya. Iya. Oh, tak kira paket ini seperti nyuwun sewu kalau di rumah makan itu paket 1 ada makan plus es teh gitu. Paket 2 dagingnya 2 plus es teh, bukan begitu ya? Berarti dihitung dari jumlah boxnya. Wah, itu yang sewa. Kalau yang mereka beli? Kalau itu ya tergantung request dari kliennya. Misalnya mau seperti ini gitu kan. Kita juga harus ngitung dulu kan bahannya berapa gitu kan. Bahannya gitu, berapa? Soalnya bahannya kan beda-beda gitu. Kadang ada yang pengen dikasih ini, dikasih itu kan. Beda-beda. Oh, iya. Tapi jenengan juga bisa membuat mahar ya? Ya. Mahar apa saja biasanya panjenengan buat? Uang-uangan begitu digambar, kemudian apa saja mungkin? Karena basic saya juga seni rupa ya. Oh, jadi seni rupa? Ya, seni rupa. Ada seni rupanya juga. Oh, ada seni rupanya. Jadi kadang itu di background belakang itu kadang saya lukis sendiri gitu. Oh, berarti bisa ngelukis ini. Kapan-kapan juga saya bisa pesan lukisan ini. Bisa sekali. Bisa ya. Berarti bergantung itu. Itu apa? Bergantung pesanan requestnya. Requestnya. Apalagi jenengan basicnya seni rupa. Terus sebentar, saya kok jadi penasaran ini. Seni rupa, tapi kok sekarang nyuwun sewu nyasar jadi kepala sekolah di sekolah dasar. Sebenarnya nggak pernah belajar formal tentang seni rupa sih. Maksudnya pendidikan formal seni rupa nggak pernah. Cuma kita punya komunitas gitu, komunitas seni di seluruh Indonesia gitu. Kalau saya mau ikut komunitas itu bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Itu komunitas itu di IG, di Facebook atau di mana? Atau Instagram atau di WA mungkin? Di Facebook. Oh, di Facebook. Ada. Kita tergabung dalam komunitas anak seni Indonesia. Oh, komunitas anak seni Indonesia. Kalau khusus emak-emak ya, khusus perempuan-perempuan itu ada sendiri turunannya gitu. Namanya Ember. Emak-emak belajar menggambar. Emak-emak belajar menggambar. Ember. Oke. Oh, berarti di situ ada coachingnya, ada pelatihannya. Ada.
Yang narasumbernya siapa berarti? Narasumbernya ada lumayan banyak sih. Jadi kalau di Anak Seni Indonesia itu ada kayak apa? Ketua atau pemimpinnya gitu. Itu dari Madiun itu. Terus nanti kan ada teman-temannya juga. Terus kalau kita pembelajarannya itu biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali nanti siapa yang diminta untuk jadi mentor gitu. Berarti kesepakatan juga ya. Iya betul. Nanti mau kasih materi apa sesuai dengan passionnya dia gitu. Tapi berarti pelatihannya secara daring? Ya, karena kan seluruh Indonesia. Wah, berarti metode pelatihannya bagaimana kita? Atau menggunakan Zoom meeting atau hanya kita memberikan materi di Facebook kemudian kita baca-baca atau bagaimana? Dulu kan lewat masih gencar-gencarnya Facebook ya. Itu ya dari mentor sendiri dia buat gambar gitu udah jadi kan. Terus nanti dia buat tutorial step by step. Ada step by stepnya. Gitu. Berarti lewat video ya kita bisa lewat video, bisa lewat foto. Foto. Gitu. Kemudian kalau kita berarti kuratornya juga dari mereka. Misalkan kita gambar kita kurang begini, nanti yang mereview siapa? Yang kuratornya siapa yang mengkoreksi? Kalau dulu kan belum ada seperti itu ya. Belum ada. Terus tinggal dikirim aja gitu. Terus kita tinggal nyontok caranya. Tapi kalau orangnya itu punya kreativitas tinggi kan, dia nggak mau ikut contoh itu, dia bikin sendiri tapi nggak keluar dari materi gitu. Mungkin motifnya beda atau mungkin warnanya beda, tapi kita pakai tekniknya sama seperti itu. Kita yang ambil itu tekniknya saja. Ya. Contohnya kemarin itu saya jadi mentor botanical art kemarin. Botanical art berarti membuat apa? Botanical art itu kayak tumbuh-tumbuhan itu tapi lebih detail gitu. Konsepnya kan gitu. Menggambar tumbuhan. Tapi lebih satu detail. Tumbuhan tapi lebih detail. Misalnya kita mau buat daun jambu ya kan, ya udah daun jambu doang gitu. Tapi lebih detail. Lebih detail. Serat-seratnya. Iya betul. Kan untuk kalau di pelajaran biologi mungkin itu bisa berguna ya, itu betul. Kan botanical art gitu. Jadi ini kita juga ada jurusan DKV di sini di SMK Tuan Serpent itu ada jurusan DKV. Kebetulan kemarin anak-anak mendapat materi 3D. Itu 3D itu salah satunya adalah menggambar semacam ini. Kita membuat secara detail. Misalkan daun sedetil apapun itu ya kita pelajari lebih ke realis ya. Realisnya. Berarti itu bisa belajar juga sama jenengan nanti. Mungkin nanti anak-anak akan kita ajak ke tempat jenengan, ke sekolah jenengan, atau suatu saat kita akan buat forum sendiri dengan narasumber dari anak-anak. Bersedia? Insya Allah. Ini kita kembali ke hantaran tadi. Berarti tadi komunitas ini juga termasuk salah satu penunjang bagi panjenengan untuk membuat inspirasi atau menjadikan inspirasi dalam pembuatan hantaran. Tapi ada nggak di komunitas itu anak Indonesia apa? Anak seni Indonesia. Anak seni Indonesia. Kalau sekarang emak-emak. Kalau anak seni Indonesia itu kan ada bapak-bapak bisa, ada ibu-ibu bisa, ada anak-anak bisa, jadi semuanya bisa. Tapi kalau ember itu kan khusus emak-emak. Ya. Berarti di forum emak-emak itu jenengan juga mungkin menyampaikan pekerjaan atau kreativitas jenengan di bidang hantaran itu atau tidak? Pernah nggak jenengan saling bertukar ide atau budaya positif kepada mereka? Kalau di forum itu ya nggak pernah, karena di situ kan seni rupanya, lukisan, menggambar kan ya, gitu. Tapi berarti kreativitasnya juga muncul dari jenengan sendiri, hantarannya jadi jenengan sendiri. Tapi itu bukan hasil turun temurun dari orang tua dulu, tidak ya? Atau diturunkan sekarang ke anak didiknya atau kemana begitu? Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu. Apalagi sekarang musim-musim ini sedang mau rame lagi nih. Bulan Februari mau rame lagi. Mungkin nanti akan banyak mendapatkan omset lagi nih dengan. Amin. Kalau boleh tahu ya. Kalau satu box itu kan 55.000. Sekali orang pesan itu biasanya jenengan nyuwun sewu omsetnya berapa kalau boleh tahu? Ya itu tadi tinggal mengalihkan kan dia pengennya paket berapa gitu. Rata-rata dalam 1 bulan?
Kalau dalam 1 bulan biasanya kan rata-rata 11 box itu. 11 box. Itu 1 bulan biasanya ada sih sampai 4 atau 6 gitu. Itu yang musim biasa ya, biasa ya. Kalau musim nikah seperti Syawal tadi. Kita juga memperhitungkan ini boxnya juga kan. Nah, itu kita punya berapa set box. Lalu kita enggak langsung kalau ada order langsung terima enggak seperti itu. Kita lihat dulu jadwalnya kira-kira ini nanti diambil tanggal berapa, kembali tanggal berapa kan gitu. Oh, juga diperhitungkan masalah itunya juga. Betul, ya. Selama ini berarti jenengan cara untuk menjualnya lewat apa? Atau dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, atau melalui media sosial, atau bagaimana? Sementara ini baru upload di story WA sih. Story WA. Terus ada teman-teman yang tahu gitu. Oh, berarti dari mulut ke mulut juga. Dari mulut, sejauh ini berarti lingkup Pati saja ya. Betul ya. Misalkan suatu saat ada orang di luar Pati mau pesen, jenengan sanggup tidak kira-kira? Itu kalau rental kayaknya kok susah. Susah ya. Iya. Tapi kalau mahar bisa. Mahar bisa. Oh, kalau mahar bisa. Iya berarti. Bisa. Mahar kan sekali itu. Ya. Nggak sewa. Oh gitu. Iya, kalau mahar masuk dibelek ke. Mahar terunik apa yang pernah klien panjenengan minta? Kemarin itu ada yang minta bentuk itu Bismillah gitu kan. Bismillah dari uang. Dari uang mainan tentunya. Oh, uang mainan. Mas, uangnya berarti dibagaimanakan? Bismillah dari uang mainan. Atau dilubangi begitu atau? Enggak. Bagaimana itu tadi? Gambarnya bagaimana itu? Gambarnya ya kita buat sketch dulu, terus pinggir-pinggirnya itu kita buat dari lipatan-lipatan uang mainan tadi. Terus nanti dalamnya kita isi juga dengan lipatan-lipatan uang tadi. Bisa membayangkan? Bisa. Berarti sketch, kemudian sketch itu diisi dengan uang yang ditekuk-tekuk, yang dilipat-lipat begitu ya. Betul. Bayangan saya uang dijejer kemudian dilubangi. Enggak. Untuk uang mainan. Kalau itu uang asli nanti langsung ada yang membawa kita nanti. Bahaya. Oh iya. Oke Bu Rani, itu jenengan sebagai entrepreneur. Kita coba ingin mengulik panjenengan sebagai seorang pendidik, apalagi seorang kepala sekolah. Pasti di sekolah panjenengan ada program-program tertentu yang mungkin membahas mengenai wirausaha. Apakah ada? Atau kalau ada bagaimana bentuknya Bu Rani? Saya kebetulan diberi amanah oleh Allah memimpin sebuah sekolah di mana peserta didiknya semuanya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu karena sekolah itu termasuk penyelenggara sekolah inklusif. Oh, sekolah gitu. Inklusif. Jadi rata-rata bahkan sebagian besar hampir semua ya itu anak-anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan yang berbeda-beda. Oh, yang berbeda-beda. Ya. Jadi selama saya baru di situ ya, saya baru di situ kan tanggal 3 Juni 2022. Oh, baru saja ya, berarti saja. 6 bulan lah, belum ada 6 bulan ya. Sekitar 6 bulanan 6 ya. bulanan gitu. Itu otomatis saya juga wawancara dengan guru-gurunya juga, mengidentifikasi apa sih yang bisa saya tularkan ke anak-anak gitu kan. Karena selama ini saya menjadi guru kan di sekolah umum kan ya. Jadi anak-anaknya, kalaupun ada anak berkebutuhan khusus itu rasionya cuma sedikit sekali, mungkin 10:1 kan. Ya. Dan itu semuanya gitu. Semuanya berkebalikannya malah. Iya. Terus saya kalau misalnya kita memajukan di bidang akademik itu kayaknya belum bisa gitu, belum mampu. Dan memang dari guru maupun dari orang tua murid itu juga memang untuk nanti kita ke akademiknya itu belum berarti bisa. Memang gitu. Sudah ada kesepakatan, orang tua juga sudah tahu kita tidak mengejar secara akademisnya. Mereka juga sudah paham karena mereka juga tahu anaknya kan gitu. Terus saya mikirnya apa sih yang bisa saya berikan untuk mereka gitu kan. Kebetulan saya juga punya
itu tadi seni rupa ya. Seni rupa. Jadi saya punya basic di situ. Kenapa enggak itu yang saya gali gitu. Kita gali. Ya. Jadi kita menggalinya di bidang non akademik. Berarti nanti guru-guru yang mungkin bisa membina tarian gitu kan, bisa untuk melatih tarian. Terus saya sendiri mungkin nanti bisa membina lukis, ya kan. Terus nanti rencananya juga ada ekstrakurikuler kewirausahaan di mana intinya itu nggak usah nggak muluk-muluk sih harus membuat produk apa, enggak. Intinya itu anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa mandiri nanti. Soalnya kan kita yang dengan kondisi seperti itu menuntut mereka untuk supaya rata-rata mereka kan membutuhkan kayak ketergantungan ya kan, masih tergantung dengan orang lain gitu. Jadi kita upayakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu biar dia bisa mandiri, bisa mengerjakan sesuatu sendiri. Gitu. Jadi misalnya katakanlah kita buat program pertanian gitu ya, yang mudah-mudah lah. Misalnya kita buat anak-anak sedang menanam cabai atau mulai dari penanaman, terus perawatan, terus sampai panen gitu. Biar dia merasakan, oh, aku pernah diajar seperti ini itu. Gitu. Tapi sekarang juga ada sedang hits itu ada market day. Ya. Kemudian ada gelar karya. Kira-kira market day di tempat panjenengan sekarang bertugas itu kira-kira bisa atau tidak diaplikasikan ke sana? Kalau market day saya belum berpikir ke sana ya, mengingat kondisi murid-murid saya juga tidak seperti SD-SD yang lain gitu. Tapi untuk gelar karya mungkin bisa. Nah, gelar karya bisa tadi ya, lukisan, kemudian produk-produk yang lain pertanian, tapi mereka bisa pasti ya. Bisa. Tapi orang tua juga mendukung itu ya Bu, kira-kira ya? Iya, rata-rata karena mereka juga ikut mendampingi. Jadi mereka juga tahu proses pembelajaran anaknya di sekolah gimana gitu. Jadi ya ikut berpartisipasi, ikut membantu, ikut mendukung juga gitu. Tapi misalkan dari Nuwun Sewu ini karena mungkin pengetahuan saya yang kurang. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka diajari hal yang berbeda atau ada tingkatannya atau bagaimana? Cara membedakan itunya bagaimana? Kalau di tempatnya jenengan? Kalau di tempat saya ya sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi anak. Contohnya kemarin ketika saya mengajari lukis ya kan. Jadi semua anak saya ikutkan, nanti terlihat kan mana yang punya bakat dan minat di situ. Nah, setelah kita sudah tahu anak mana yang kira-kira punya bakat di lukis, kita ambil untuk pembinaan secara khusus gitu. Dan kemarin saya punya pengalaman luar biasa menurut saya. Saat itu saya mengajari anak dengan kebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara. Tunarungu dan tunawicara. Pertama ya bingung ya, soalnya belum pernah ya, ini merupakan pengalaman perdana untuk saya. Nah, jadi dia nggak bisa mendengar saya, terus dia juga nggak bisa berbicara ya kan. Terus akhirnya, aduh gimana nih ya. Terus akhirnya saya buat tutorial langsung. Jadi dilihat dia, bisa diraba, dia langsung mengikuti. Oh, berarti memang ada cara-cara khusus ya. Ya. Betul. Iya. Sedangkan komunikasi kan terbatas ya. Soalnya saya juga belum bisa bahasa isyarat ya kan. Dan mereka juga mungkin bahasa isyaratnya juga khusus tertentu saja gitu. Jadi memang itu merupakan tantangan yang luar biasa untuk saya. Biasa, amanah dari Allah yang luar biasa. Ya. Betul. Oh iya Bu, di keluarga jenengan, kita kembali ke hantaran tadi. Ya. Ada nggak yang ikut-ikut seperti jenengan, mungkin saudara, kakak, adik atau siapapun itu yang ikut bisnis jenengan atau yang pernah jenengan libatkan itu?
Ada sih, kalau misalnya kewalahan gitu kan, jadi saya minta untuk bantu-bantu itu. Terus kalau dari adik saya itu kan dia punya usaha gerabah kan. Nah, terus ada ini bahan-bahan hantaran juga. Jadi saya ambilnya di situ gitu. Berarti bekerja sama. Kerja sama. Betul. Saling menguntungkan. Untuk kedepannya bisnis seperti ini prospeknya bagaimana menurut Panjenengan? Kalau menurut saya karena setiap orang nanti kan juga akan menikah ya Insya kan. Allah menikah. Merencanakan untuk menikah. Saya rasa cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Sampai nanti kapanpun tetap menjanjikan. Bergantung bagaimana cara kita mencari marketnya, mencari kliennya. Yang penting kita terbuka dengan hal-hal yang baru. Kemudian kita juga bisa berinovasi melalui karya-karya orang lain, bisa kita jadikan referensi juga. Wah, ini seperti yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita yang sekarang Mas Menteri, bahwa menyampaikan kurikulum Merdeka saat ini tujuannya adalah untuk mengantarkan pelajar Pancasila dan kita sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi kita mengajarkan bukan ke akademisnya yang kita cari, bukan kecapaian apa yang kita cari, tapi kecakapan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi mereka selalu terbuka dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang yang mungkin apalagi zaman sekarang perubahan itu terus terjadi. Betul ya Bu ya? Oh iya Bu Rani, mungkin ada pesan khusus untuk Sobat TH, untuk peserta didik atau untuk orang tua di rumah terkhusus, monggo silahkan ada yang mau dipesankan. Sebaiknya kita menjadi diri sendiri. Kita harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang kita miliki. Kita asah agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita asah agar bisa bermanfaat pada orang lain, bagi orang lain. Nah, terima kasih Bu Rani Puji Lestari. Terima kasih atas kehadirannya di TH Podcast. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bu ya. Sama-sama. Sebenarnya saya pengen bicara lebih panjang lagi, tapi karena memang waktu kita terbatas, ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu atau lain kesempatan. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabron dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel SMK Tunas Harapan Pati. Terima kasih Bu Rani. Sama-sama.